Rotasi pelatih, Nova Arianto fokus Timnas U16 dan PSSI cari asisten baru dampingi Shin Tae-yong. Pengakuan jujur Nova Arianto soal kepelatihan Shin Tae-yong yang sebenarnya di Timnas Indonesia. Shin Tae-yong berani panggil Gabriel Han Wilhoffting yang gabung Manchester City ke Timnas Indonesia. Omongan jujur legenda Italia soal Timnas Indonesia patahkan pernyataan media negaranya sendiri. PSSI menyerahkan pada Shin Tae-yong mengenai posisi Nova Arianto di staf kepelatihan Timnas Indonesia. Karir Nova Arianto sedang di persimpangan jalan seturut performa lumayan di ASEAN Cup U16 2024. Putra pelatih legendaris Sartono Anwar itu dipercaya menangani Timnas U16 Indonesia setelah 4,5 tahun menjadi asisten Shin Tae-yong. Di Piala AFF U16, Coach Nova memperlihatkan kejeniusan dengan membuat Timnas U16 tampil terengginas dengan dua formasi. Matt Baker dan kawan-kawan dibuat mudah beradaptasi dengan formasi 3 back dan 4 back, tak seperti angkatan sebelumnya yang saklek dengan formasi 4-3-3. Hasil di Surakarta pun lumayan, yaitu menembus semifinal dan berpeluang menjadi peringkat 3. Garuda Muda memuncaki fase grup dengan 3 kemenangan meyakinkan atas Singapura, Filipina, dan Laos. Pada laga semifinal, kartu merah Raihan Apriansyah tak membuat tim kendor, terbukti dengan perlawanan alot atas Kanguru. Skor 3-5 dengan 1 jam terakhir bermain dengan 10 orang membuat Nova mendapat respek dari netizen sepak bola Indonesia. Dalam kondisi demikian, muncul pertanyaan apakah saatnya Nova berfokus menjadi pelatih kepala. Shin Tae-yong akan menangani Indonesia selama 7 tahun, saat kontraknya berakhir pada 2027. 7 tahun menjadi asisten pelatih akan menjadi masa yang sangat lama dan berpotensi menyumbat talenta Nova sebagai pelatih. Bolasport.com berkesempatan menanyai Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengenai situasi ini. Kalau ditanya kontraknya Nova, dia sudah dikontrak di tim U16, ujar Sumarji. Kalau kaitannya soal asisten pelatih Timnas Indonesia senior, itu tergantung kebutuhan. Tergantung permintaan Shin Tae-yong, kalau Shin Tae-yong bilang tidak ya tidak. PSSI juga semestinya melakukan rotasi pelatih, atau tour of duty, terhadap pelatih lokal Indonesia untuk menyerap ilmu dari Shin Tae-yong. Setelah turnamen ini selesai, Nova akan memimpin Timnas U16 ke kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada Oktober. Pada saat bersamaan, Timnas Senior juga melakoni rangkaian pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi, kini menunggu kebijaksanaan PSSI untuk menentukan staf baru Shin Tae-yong dari unsur pelatih lokal. Nova Arianto bicara jujur soal kepelatihan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Nova Arianto yang saat ini ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia U16 langsung menjadi sorotan atas kemenangan Timnas Indonesia U16 di turnamen Asian Boys Championships 2024, Piala AFF U16 2024. Sebelumnya Timnas Indonesia U16 berhasil menumbangkan Singapura dan Laos hingga lolos ke babak semifinal. Sayangnya, di semifinal skuad Garuda Muda harus mengakui kekalahan dari Australia dan bersiap untuk perebutan juara ketiga. Keberhasilan Nova Arianto membawa kemenangan perdana bagi Timnas Indonesia U16 menjadi sorotan di antara penggemar sepak bola. Bahkan, Nova Arianto dinilai berhasil menyerap ilmu dari pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Seperti diketahui, Nova Arianto sebelumnya menjadi asisten pelatih Shin Tae-yong selama kurang lebih 4 tahun. Selama menjadi asisten pelatih membuatnya dapat banyak mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang mendalam tentang strategi serta manajemen timnas. Di sisi lain, Coach Nova ternyata pernah mengungkap secara jujur kepelatihan Coach Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Selama 4 tahun menjadi asisten pelatih, Nova Arianto tentu menjadi salah satu orang yang paling sering berinteraksi dengan ST selama di Indonesia. Dalam podcast di kanal YouTube FIFA Goal Indonesia, Nova Arianto bicara jujur soal Shin Tae-yong. Ketika ditanya apa beda Shin Tae-yong dengan pelatih-pelatih lain, Nova Arianto menyebut secara basic mungkin sama. Namun, Coach Shin memiliki etos kerja yang luar biasa, sangat detail dan teliti. Secara basiknya mungkin sama. Etos kerja yang saya lihat sangat luar biasa, sangat detail, sangat teliti. Itu yang saya lihat dari Coach Shin, ujar Nova Arianto. Tak hanya itu, pelatih 44 tahun itu juga menyebut Shin Tae-yong merupakan orang yang jujur dengan apa yang dilihatnya.
Di Indonesia, pemain tidak bisa dimarahi di depan umum. Jadi biasanya menegur pemain secara pribadi di belakang. Sedangkan menurut Shin Tae-yong lebih baik memarahi pemain di depan umum, sekaligus sebagai pelajaran untuk yang lain agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pada saat datang Coach Shin bilang dia belajar banyak dari kultur sepak bola Indonesia, yang menunjukkan kalau pemain tidak bisa dimarahi di depan umum, kata Coach Nova. Menurut Coach Shin itu salah, karena kalau cuma ngasih satu-satu orang nanti yang lain akan buat salah yang sama. Selain itu, Coach Nova juga mengungkap salah satu yang menjadi fokus Shin Tae-yong di timnas Indonesia, adalah melatih mental pemain. Sebab, saat pertama datang ke Indonesia, salah satu yang menjadi permasalahan di timnas Indonesia adalah mental pemainnya. Shin Tae-yong bakal memanggil Gabriel Han Wilhoffking yang gabung Manchester City ke timnas Indonesia. Langkah cepat harus dilakukan PSSI untuk memproses naturalisasi gelandang 18 tahun tersebut. Jika terlambat, Gabriel Han Wilhoffking bisa diambil timnas Inggris yang membutuhkan pemain bertalenta di skuad mereka. Sekadar diketahui, Gabriel Han Wilhoffking hampir memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Ia merupakan satu dari 4 pemain diaspora yang dipersiapkan memperkuat skuad asuhan Bima Sakti di Piala Dunia U17 2023 yang dilangsungkan di Indonesia. Selain Gabriel Han Wilhoffking, 3 nama lain adalah Chow Yun Damanik, Welber Jardim dan Amar Brerkik. Pada akhirnya, hanya Welber Jardim dan Amar Brerkik yang bisa memperkuat timnas Indonesia U17 karena keduanya memiliki paspor Indonesia. Sementara itu, Gabriel Han Wilhoffking dan Chow Yun Damanik gagal memperkuat skuad Garuda Asia karena harus menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Berhubung proses naturalisasi membutuhkan waktu yang lama, sedangkan Piala Dunia U17 2023 sudah berada di depan mata, Gabriel Han Wilhoffking dan Chow Yun Damanik batal diproses lebih lanjut. Kalau memang perlu naturalisasi, ya naturalisasi, kata pelatih timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023, Bima Sakti di Jakarta, pada Selasa 15 Agustus 2023. Cuma itu, proses naturalisasi, bisa nggak prosesnya sampai November? Itu sudah mepet, lanjut Bima Sakti. Berselang hampir setahun dari omongan Bima Sakti di atas, kabar mengejutkan datang dari Gabriel Han Wilhoffking. Menurut laporan jurnalis Italia Fabrizio Romano, Gabriel Han Wilhoffking diboyong Manchester City U19. Manchester City setuju mendatangkan gelandang kelahiran 2006 dengan talenta luar biasa untuk tim U19. Gabriel Han Wilhoffking meninggalkan Tottenham beberapa minggu lalu dan ia gabung Manchester City dengan kontrak selama 2 tahun, tulis Fabrizio Romano di akun X-nya, Fabrizio Romano. Bisa dibilang hanya masalah waktu bagi Gabriel Han Wilhoffking bermain bersama tim senior Manchester City. Karena itu, bagaimana Shin Tae-yong siap mendorong PSSI untuk memproses naturalisasi pemain yang satu ini? Salah satu pemain legendaris Italia pernah berbicara jujur soal timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Siapa sangka, omongan jujur dari legenda Italia tersebut secara tidak langsung juga mematahkan pernyataan media negaranya sendiri. Lantas apa yang pernah disampaikan oleh legenda Italia tersebut soal timnas Indonesia? Beberapa waktu lalu, salah satu media asal Italia, Gazzetta, memuat sebuah berita yang juga menyinggung timnas Indonesia di dalamnya karena terkait dengan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas mengapa media Italia tersebut menyoroti persaingan di zona Asia? Ternyata, salah satu pelatih negara yang akan menjadi lawan timnas Indonesia adalah legenda Italia. Ia adalah Roberto Mancini yang kini menjadi pelatih timnas Arab Saudi. Situasinya tidak akan lebih buruk lagi bagi Roberto Mancini, tulis media Italia, seperti dilansir tvOnenews.com. Media Italia tersebut menilai bahwa timnas Arab Saudi asuhan Roberto Mancini akan berhadapan dengan lawan yang sulit, yakni Jepang dan Australia. Arab Saudinya tergabung dalam grup tersulit, setidaknya di atas kertas, kualifikasi Asia untuk Piala Dunia 2026, yang akan diadakan antara Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, tulis media Italia. Sementara itu, media Italia tersebut menganggap timnas Indonesia bukanlah lawan yang sulit, hanya sebagai pelengkap di grup C. Tentunya hal ini sangat bertolak belakang dengan apa yang pernah disampaikan oleh Roberto Mancini beberapa waktu lalu.
Saat itu Roberto Mancini menyaksikan secara langsung pertandingan Timnas Indonesia U23 menghadapi Irak. Pemain yang dimaksud oleh Mancini tersebut adalah Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Nathan Choyaon. Bahkan menurut Roberto Mancini, nama-nama pemain Timnas Indonesia yang disebut tadi punya kemampuan yang cukup baik untuk bermain di Liga Italia. Berdasarkan pernyataan dari Roberto Mancini, tentunya Timnas Indonesia bukanlah tim yang dapat diremehkan begitu saja.